Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Program Makan Siang Bergizi Gratis atau MBG telah menjadi program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun baru-baru ini anggaran per orangnya dipangkas dari semula Rp15.000 per anak per hari menjadi kurang dari Rp10.000 per anak per hari. Namun perlu diakui bahwa total anggarannya masih sesuai dengan yang disepakati oleh DPR, yakni Rp71 triliun. Dengan demikian, pemangkasan anggaran ini diharapkan mampu untuk membuat program MBG menyasar lebih banyak masyarakat. Lantas, bagaimana polemik dari kebijakan ini? Kita simak ulasannya berikut ini. Janji kampanye Prabowo Subianto saat pemilihan presiden, yaitu makan siang bergizi gratis, sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Presiden Prabowo Subianto memutuskan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang semula Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000 per anak. Program ini dipastikan berjalan mulai 2 Januari 2025. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025 dengan asumsi per porsi Rp15.000 dan diberikan selama 264 hari dalam setahun. Rencana awal, jumlah siswa yang dapat terjangkau oleh program ini hanya 17,9 juta. Sementara, bila per porsi dipangkas anggarannya menjadi Rp9.000, makan siang bergizi bisa dinikmati oleh 29,8 juta murid dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp7.500. Keputusan tersebut diambil setelah melihat data keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki 3 hingga 4 orang anak, sehingga sebenarnya setiap keluarga rata-rata mendapatkan bantuan makan bergizi gratis sebesar Rp30 hingga Rp40.000 per hari. Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi mengungkap, walaupun alokasi anggaran per orang menurun, kebutuhan gizi anak akan tetap tercukupi dengan mengandung setidaknya 600 hingga 700 kalori, dengan pemenuhan karbohidrat, protein, yodium, dan juga zat besi. Hal ini pun akan mencukupi, terutama untuk implementasi yang berada di daerah. Menurutnya, anggaran Rp10.000 untuk program makan bergizi gratis pun telah melalui uji coba di berbagai daerah selama 11 bulan. Efisiensi ini didapatkan dengan membeli langsung bahan baku makan bergizi gratis dari produsen dalam jumlah besar, sehingga mampu untuk menekan biaya. Hal ini pun juga didukung oleh keterangan pakar gizi di Universitas Erlangga, Konita Rahma, yang menyebutkan walaupun memang sulit, kecukupan gizi dari program MBG dengan anggaran Rp10.000 sebenarnya masih dapat terpenuhi dengan sejumlah syarat tentunya, mulai dengan menggunakan bahan pangan lokal untuk menekan biaya transportasi untuk distribusi bahan pangan, serta menggunakan tenaga lokal untuk mengolah makanan program MBG tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penulis buku Pangan Indonesia Dirga Yuza Setiawan merilis menu program makan bergizi gratis berdasarkan penelitian Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Lembaga tersebut membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pangan yang berdasarkan bahan pangan yang diproduksi setiap wilayah di Indonesia. Area mayoritas Sumatera terdiri atas nasi, daging ayam, tahu, pepaya, mangga, dan kangkung. Untuk area Mentawai, menu bervariasi antara sagu, talas, udang, ikan, pisang, daun pepaya, serta nangka.
Lalu untuk area Riau dan Bangka Belitung terdiri atas sagu, udang, ikan, pepaya, durian, nanas, timun, kangkung, dan terong. Area Kalimantan memiliki menu yang lebih beragam, yaitu talas, singkong, ikan, daging sapi, pisang, rambutan, jeruk, wortel, kangkung, serta sawi hijau. Berbeda dengan area Banten, Jawa Tengah. Menunya adalah nasi, jagung, daging ayam, pepaya, jeruk, labu, serta buncis. Dan area lainnya ialah area Yogyakarta, Jawa Timur, dengan variasi makanan nasi, jagung, singkong, udang, ikan, telur, daging, mangga, alpukat, buah naga, kol, kacang panjang, dan wortel. Kemudian area Bali, yang terdiri atas nasi, ikan, tahu, salak, jeruk, pisang, mangga, kangkung, sawi hijau, serta kacang hijau. Dan untuk area NTB dan NTT serta area Sulawesi ada jagung, sorghum, daging sapi, jeruk, pisang, pepaya, daun kelor, terong, dan pepaya. Berlanjut ke area Maluku, menunya adalah sagung, jagung, singkong, ikan, daging sapi, pisang, mangga, jeruk, pepaya, pare, terong, dan kangkung. Adapun untuk area Papua, menunya sangat variatif. Ada sagu, singkong, ubi jalar, ikan, daging sapi, kacang-kacangan, mantoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga, buncis, dan pepaya. Namun pendapat berbeda pun diutarakan banyak pihak. Masyarakat masih cukup skeptis tentang jatah kisaran Rp10.000 per hari mampu untuk memenuhi gizi yang seimbang. Ya emang setiap daerah itu kan beda-beda, Pak. Kalau di Jakarta mungkin nggak cukup ya gitu. Mungkin kalau di daerah masih murah harganya ya kan. Ya kalau di Jakarta sih kurang. Mungkin bisa juga diterapin setiap daerah beda-beda harusnya gitu. Kalau menurut pendapat saya ya. Emang kalau 10.000 di Jakarta kalau di warteg aja udah 15.000, Pak. Ya kan itu. Itu ya dapat telur sama sayur aja ya kan gitu. Menurut saya sih kurang ya, kalau misalkan 10.000 doang sih. Kalau misalkan mau, paling 20.000 cukup. Paling nasi sama lauk satu doang, Kak. Kalau misalkan buat makan bergizi sih kurang ya menurut saya. Kalau menurut saya sih nggak cukup ya. Paling itu bisa untuk beli susu aja. Ya kalau mau yang lebih bergizi lagi, ya paling susu sama telur kali ya. Udah itu aja paling. Kurang lah. Ya paling di warung ya, paling telur sama nasi aja kali ya, itu aja. Ya pemirsa, sementara itu polemik lainnya juga ikut bergulir. Banyak masyarakat yang membandingkan anggaran makan siang bergizi gratis ini dengan anggaran konsumsi para pejabat saat sedang rapat. Di mana memang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 mencatat bahwa anggaran makan siang bergizi gratis masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran konsumsi para pejabat khususnya eselon 1 ataupun setingkat menteri pada saat sedang rapat. Memang Kementerian Keuangan telah menetapkan standar biaya konsumsi untuk rapat bagi seluruh pejabat di Indonesia, termasuk para menteri dan pejabat di pemerintahan daerah. Aturan mengenai standar biaya konsumsi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup besaran biaya maksimal atau estimasi yang akan diterima oleh PNS saat menjalankan tugasnya, termasuk saat menghadiri rapat. Dalam aturan tersebut dijelaskan, para pejabat setingkat menteri berhak mendapatkan jatah konsumsi dengan harga patokan paling tinggi mencapai Rp159.000 per orang dalam sekali rapat. Total biaya konsumsi per orang tersebut dibagi menjadi dua jenis. Pertama, biaya konsumsi makan berat dengan biaya maksimal Rp110.000 dan kedua, biaya makanan ringan atau snack dengan pagu paling mahal Rp49.000. Namun, balik lagi ke polemik gizi di balik anggaran Rp10.000. Apakah sebenarnya mampu untuk memenuhi gizi para masyarakat? Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu warteg yang berlokasi di Jakarta Selatan. Saya akan bertanya pada pemilik warung ini, kira-kira 10.000 bisa dapat apa aja sih? Halo Kak, permisi, maaf ganggu waktunya bentar Kak. Dengan Kakak siapa? Mbak Cindy.
Oh, Mbak Cindy, aku mau nanya, kira-kira di warteg ini kalau misalnya 10.000 bisa dapat apa aja sih? Dapat orek sama sayur doang. Terus kalau sama telur sama nasi doang udah gitu. Di sini aku lihat ada pisang, itu termasuk nggak kalau misal 10.000? Nggak bisa, bisanya tempat putih doang. Ya telur kayak tumis-tumis gitu, tumis atau santan ya, sayur yang disantan bisa. Terus kalau misalnya apa itu ikan paling ikan tongkol tapi kecil. Kalau misalnya goreng-gorengan bisa goreng itu bahan jagung atau tempe atau tahu itu, tapi tetap masih ada sayurnya. Iya, sambal lalapan bisa. Kalau tambah buah ya paling pisang yang kecil itu ya. Kalau menurut ya tiap daerah kan beda-beda ya kan. Ya mungkin bisa dikembalikan ke daerah masing-masing ya kan. Kalau di daerah mungkin 10.000 bisa. Kalau menurut saya, tapi kalau untuk Jakarta kurang gitu loh. Harusnya lebih ya kan. Ya 15.000 lah kalau bisa itu. Karena makan bergizi kan harus ada susu ya kan. Itu yang kan susu kan mahal juga. Ya, mungkin itu Mbak. Harapannya semoga lebih ditingkatin lagi ya, soalnya kan makanan bergizi itu lumayan pricey, jadinya mungkin lebih ditambah aja anggarannya. Kalau mau sih pemerintah nggak usah ditargetkan 10.000, kasih aja menu yang memang standar, sehat dan bergizi dan tercukupi. Nggak usah ditargetkan 10.000, kasih aja makan sehat yang benar-benar bergizi, yang benar-benar semua ininya tercukupi untuk kesehatan anak-anak gitu. Yang ada karbohidrat, protein, dan ditambah dengan sayur dan ditambah dengan susu atau buah. Nggak usah targetkan harus 10.000, ya kasih aja kalau mau ngasih mah ya yang benar-benar sesuai dengan standar ini, standar kesehatan gitu. Ya pemirsa, perlu diakui bahwa program makan bergizi gratis ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan gizi masyarakat, di mana hal ini penting untuk menyongsong bonus demografi Indonesia sekaligus Indonesia Emas 2045. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pangan lokal serta meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Yang mana berkaca dari China, sejumlah daerah pun telah meningkatkan perekonomiannya setelah pemerintahnya memperhatikan gizi masyarakatnya. Namun, apakah Indonesia mampu untuk merealisasikan program makan bergizi gratis ini dengan sebaik-baiknya? Kita nantikan saja hasilnya. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.